Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ini merupakan perkuliahan hari pertama untuk teman-teman Akidah Filsafat semester 5. Mata kuliahnya metodologi penelitian filsafat. Nah, ini merupakan perkuliahan pertama yang akan kita bicarakan tentu saja adalah kontrak belajar, RPS, dan bagaimana kemudian perkuliahan akan dilangsungkan. Karena memang dalam situasi saat ini kita belum memungkinkan untuk ketemu, maka perkuliahan ke depan sebagaimana sudah dimaklum bahwa kita akan menggunakan kanal online. Untuk absensi tentu saja teman-teman harus menggunakan e-notes atau dalam hal ini LMS, Learning Management System. Silahkan login ke sana, nanti saya akan masukkan daftar hadir. Jadi sistem pencatatan daftar hadirnya itu menggunakan LMS. Di luar itu ada grup WhatsApp tentu saja. Nanti saya akan memberikan link untuk teman-teman sekalian di grup WhatsApp untuk untuk materi perkuliahan. Kenapa ada dua? Di satu sisi ada LMS, di satu sisi yang lain kemudian ada grup WhatsApp. Itu karena grup WhatsApp ini untuk menanggulangi bila mana LMS tidak bekerja sebagaimana mestinya, atau misalnya jika teman-teman dalam dalam keadaan tidak bisa menjangkau LMS karena internetnya lambat dan lain sebagainya, teman-teman akan mendapatkan mata kuliah ini dari WhatsApp. Jadi ada mata kuliah yang bisa teman-teman diambil di grup WhatsApp, sehingga perkuliahan bisa tetap berlangsung sekalipun tidak selalu menggunakan LMS. Tapi untuk absensi harus selalu menggunakan LMS. Ini merupakan kebijakan kampus, ini juga merupakan kebijakan fakultas, sehingga menggunakan learning management system itu merupakan suatu hal yang niscaya ya. Jadi teman-teman tidak bisa menghindari LMS, sekalipun teman-teman masih tetap bisa mendapatkan mata kuliah. Nah, tentu saja ini pertemuan kita untuk satu putaran tahun ini di semester 3, di semester 4 kemarin, di semester 4 kemarin teman-teman ketemu saya di mata kuliah Filsafat Barat Kontemporer, dan sekarang kita juga ketemu di filsafat metodologi penelitian filsafat. Saya mendapatkan pesan dan dititipi sejumlah hal dalam hal ini oleh dosen pengampu pertama, Dr. Adea. Beliau juga sebagai wakil dekan 1 menekankan bahwa pengennya itu teman-teman sekalian yang mata kuliah hari ini, mata kuliah metodologi penelitian filsafat, itu diarahkan untuk supaya teman-teman bisa menulis. Kenapa sebabnya? Ini masih bagian dari kegelisahan terutama dosen-dosen senior di semester-semester yang kemudian ya, dosen-dosen senior yang terbebani untuk membimbing penelitian itu cukup kerepotan, karena rupanya banyak di antara teman-teman ini kurang, atau dalam hal ini bahkan tidak bisa menulis. Ini merupakan catatan penting, bukan tidak bisa menulis ya, tapi memang ya oke lah, kasarnya tidak bisa menulis gitu ya, tidak bisa menulis penelitian, tidak tahu arah penelitian, tidak tahu objek formal, tidak tahu objek material, tidak tahu apa yang ingin ditulis. Mereka menulis sebuah penelitian itu berangkat dari angan-angan, biasanya ini kira-kira apa ya yang enak ya, kemudian dibikin. Jadi penelitian itu seakan-akan
eh, seakan-akan sesuatu yang sambil lalu kita bisa kemudian dapatkan, atau misalkan secara secara yang secara faktual seringkali ditemukan adalah bahwa teman-teman ini belum punya judul karena nggak tahu mau mengajukan judul apa untuk skripsi, untuk bahan penelitian, sehingga yang didapatkan dalam hal ini adalah dosen pembimbing. Sehingga pada gilirannya, alih-alih dosen pembimbing ini membimbing teman-teman dalam penelitian, malah membuatkan penelitian untuk teman-teman. Ini terjadi di semester-semester atas, terutama di semester katakanlah nanti teman-teman sekarang semester 5, nanti di semester 7 atau semester selanjutnya. Gitu ya, ketika teman-teman sekalian dituntut untuk membuat penelitian untuk lulus penelitian akhir. Nah, ini merupakan catatan yang sangat penting. Ini merupakan penekanan yang sangat penting dari dosen pengampu pertama kepada saya, bahwa teman-teman mohon diarahkan untuk bisa menulis. Saya sendiri sekarang berada di posisi pengurus jurnal di fakultas, di jurusan jurnal Akidah dan Filsafat Islam. Bahkan Pak Dekan sendiri menekankan supaya teman-teman yang senior itu diupayakan untuk bisa menulis sebuah artikel ilmiah, gitu ya. Bahkan kalau tidak salah 2 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu, atau bahkan hari ini kalau saya tidak keliru, hari ini saya tag gambar ini hari Senin, perkuliahan kita sebetulnya hari besok, saya tagnya hari Senin. Itu Pak Dekan sudah mengeluarkan semacam SK untuk teman-teman di semester akhir. Itu nanti yang akan disidangkan atau dimunakosahkan itu bukan skripsi, melainkan artikel jurnal. Jadi sebenarnya dalam beberapa hal ada pengkerucutan, atau dalam hal ini ada sesuatu yang dirombak sedemikian rupa dari membuat skripsi ke membuat jurnal, sehingga kalau ada yang bilang misalkan, Pak itu lebih mudah apa gimana? Kalau secara halaman seakan-akan lebih mudah, tapi sebenarnya secara penelitian sama-sama saja gitu ya. Bedanya nanti di spasi dan di layout sih. Bedanya nanti di layout, tapi secara konten penelitian jurnal, artikel jurnal itu merupakan aspek penting yang jika dikembangkan itu jadi penelitian panjang, penelitian skripsi dalam hal ini, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian teman-teman bisa menghasilkan artikel jurnal dan bagaimana dari artikel ini itu bisa merefleksikan atau menggambarkan bahwa ini merupakan penelitian yang baik. Dan di artikel inilah nanti kemudian jika SK ini bertahan, nanti teman-teman bisa lulus pakai artikel jurnal. Tapi nanti dites lagi kan seberapa jauh teman-teman bisa memahami objek formal, objek material, seberapa jauh juga teman-teman mendalami apa yang menjadi objek penelitian, landasan teori apa yang digunakan, kemudian sistematika penulisannya baik atau belum, sistem pengutipannya baik atau belum, berapa persentase plagiarismenya gitu kan, nanti dilihat. Nah, dalam perkuliahan ini juga bakal seperti itu. Saya akan menerapkan skema-skema penerbitan ilmiah, skema-skema penjurnalan dalam hal ini untuk menilai di UTS dan di UAS, untuk menilai hasil pekerjaan teman-teman nanti di UTS dan UAS. Itu akan saya lihat, kita bikin perkuliahan ini seproduktif mungkin, tapi sedemikian rupa diupayakan komunikatif tentu saja. Silahkan teman-teman berkomunikasi selalu dengan saya sehubungan dengan penelitian. Mungkin di pertemuan ketiga atau keempat nanti akan
nanti atau kedua ketiga saya akan mulai memberikan penugasan teman-teman, karena mata kuliah ini sama sekali tidak ada gunanya untuk teman-teman kecuali teman-teman menghasilkan sebuah karya tulis atau minimal rancangan penelitian, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah metodologi penelitian filsafat gitu ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang nyaris praktek sama sekali gitu. Kalau misalkan mata kuliah semester lalu kita masih kuliah di filsafat barat kontemporer, kita masih bicarakan tentang positivisme, kita masih bicarakan tentang Nietzsche, kita masih bicarakan tentang filsuf-filsuf lain. Tapi sekarang kita bicara bagaimana hasil dari pembacaan teman-teman atas bacaan-bacaan primer itu kalau teman-teman baca buku itu menghasilkan sebuah penelitian, atau dari apa yang sudah ada, dari bahan-bahan yang sudah teman-teman kumpulkan itu bisa menghasilkan sebuah penelitian. Kumpulkan dalam hal ini teman-teman baca buku kan dalam satu semester ini, mudah-mudahan. Karena kalau tidak baca buku, jika tidak menelaah, jika tidak, terutama baca buku ya, jika tidak membaca buku, maka apa yang akan teman-teman hasilkan dari mata kuliah ini, gitu kan? Karena artinya kalau tidak membaca tidak bisa menulis, tidak bisa dibalik, menulis hanya menulis tidak membaca itu omong kosong. Dan sudah pasti teman-teman itu bakal dapat nilai yang sangat buruk dari saya, karena sistemnya masih akan menggunakan sistem yang kemarin. Teman-teman sudah tahu seperti apa saya menilai. Saya tidak akan terlalu mudah mengubah nilai. Revisi juga dilihat. Ini seringkali ada kekeliruan di sini. Saya ingin menekankan bahwa hanya karena teman-teman merevisi pekerjaan, belum tentu berarti pekerjaan tersebut selesai atau lebih baik dari sebelumnya. Artinya revisi bisa jadi harus dilakukan lagi. Artinya tidak semua revisi itu lebih baik, atau sekalipun lebih baik itu belum tentu sesuai dengan kriteria. Ini menjadi catatan penting ya, sehingga kekeliruan teman-teman sekalian atau kekeliruan anggapan sebagian dari teman-teman berkenaan dengan revisi dan urusan-urusan yang bersifat birokratis, itu kan birokratis ya. Teman-teman mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh saya, kemudian mengumpulkannya kembali ke saya, kemudian saya memberikan nilai. Kemudian hanya karena saya memberikan nilainya dirasa kurang sesuai ekspektasi teman-teman, dikiranya ada bermasalah gitu ya. Seakan-akan yang satu tidak memenuhi kewajiban atas yang lain. Padahal dua-duanya memenuhi kewajiban, tapi dengan term and condition ya, dengan catatan tertentu. Dalam hal ini kalau teman-teman mendapatkan revisi, maka revisi. Jika revisinya tidak signifikan dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi target revisi itu, maka nilai tidak akan berubah sama sekali. Jadi ini penting ya untuk ditekankan oleh teman-teman sekalian. Karena saya juga pengen ini clear ya. Saya juga pengen ini clear. Kemudian selain itu juga saya pengen perkuliahan ini seproduktif mungkin. Sistem penilaiannya akan seperti itu, akan seperti semester lalu. Ditentukan dari seberapa jauh teman-teman bisa menghasilkan usulan penelitian, atau dalam hal ini rancangan proposal. Nanti saya akan berikan kisi-kisinya, saya akan berikan contohnya. Teman-teman tinggal berikan konten ke sana. Kita mulai lihat seperti apa contohnya, dan teman-teman bisa melihat nanti materi-materi ke depan itu terutama di buku ini, Metodologi Penelitian Filsafat. Jadi ini buku wajib ya, kita tidak menggunakan buku yang lain, kita menggunakan buku ini, satu-satunya buku ini yang menulis Anton Becker dan Ahmad Haris Zubair.
gitu ya. Ini buku sudah digunakan turun temurun. Sebenarnya ada banyak lagi sih buku-buku yang bisa digunakan selain ini, tapi eh, kita tentuin aja lah ke buku ini supaya teman-teman lebih mudah. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya teman-teman mendapatkan buku ini. Yang pasti saya akan menugaskan teman-teman, silahkan misalkan untuk untuk pertemuan yang akan datang, silahkan buka halaman anu untuk kita pelajari bagian anu. Nanti itu minggu depan ya. Sekarang jadi saya harap minggu depan teman-teman sekalian sudah memiliki buku ini. Sekarang kita masih ngobrol tentang seputar perkuliahan ini seperti apa, saya pengennya gimana, dan bagaimana kemudian teman-teman seharusnya merespon perkuliahan ini. Di perkuliahan ini diskusi akan sangat minim, sekalipun komunikasi harus tetap berjalan, karena yang akan kita diskusikan mostly adalah tulisan ya. Sebagian besarnya adalah tulisan. Saya sih pengennya tulisan yang teman-teman setorkan di mata kuliah yang lalu itu bisa ditinjau ulang sebagai catatan pertama atau sebagai langkah pertama. Itu kita bisa tinjau ulang sejauh mana tulisan ini bisa dijadikan penelitian. Itu sih saran saya ya. Tapi silahkan teman-teman mulai melihat, mulai memikirkan usulan penelitian, atau kita mulai dari hal-hal yang bersifat praktis, seperti halnya misalkan tadi saya bilang, kita mulai dari artikel yang semester lalu di mata kuliah yang berbeda. Nah, saya kira kan ada banyak catatan di sana, ada banyak yang harus direvisi. Itu lebih efektif daripada saya sekedar menerangkan menerangkan isi buku ini hanya sepihak, gitu ya. Nah, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah metodologi penelitian filsafat, saya juga ingin nanti di semester depan nanti di pertemuan minggu depan, saya ingin menerangkan beberapa term-term kunci berkenaan dengan penelitian. Kita akan lihat beberapa penelitian itu keliru dalam merumuskan metodologi. Beberapa penelitian itu keliru dalam merumuskan objek formal dan objek material, dan beberapa penelitian itu keliru untuk menaruh misalkan rumusan masalah, kemudian latar belakang yang baik seperti apa, kemudian teori apa yang digunakan, kemudian metodologi apa yang pas untuk penelitian ini, gitu ya. Karena bahkan untuk tingkat dosen, saya kira banyak yang untuk tingkat dosen ya, untuk tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap dosen-dosen senior, bahkan banyak dosen-dosen senior yang masih kebalik-balik antara ini teori, ini metode, gitu ya. Ada memang yang teori plus metode, gitu ya. Teorinya misalkan teorinya psikoanalisa, metodologinya adalah metode behavior atau apalah gitu ya, masih di seputar psikologi. Tapi ada juga yang berbeda nanti, gitu ya. Ada teorinya anu, metodenya yang lain, tapi seringkali sama. Tapi seringkali juga karena seakan-akan sama, dianggap seakan-akan tidak berbeda sama sekali. Ya sama gitu ya, padahal tujuan dan fungsinya berbeda gitu. Yang satu adalah menggali atau menghasilkan kesimpulan, menghasilkan sebuah analisa. Yang satu sekedar memberikan landasan teori. Yang satu sekedar teori, yang satu metodologi, ya kan? Ini kan seringkali orang muter-muter di sana. Nanti teman-teman akan lihat dalam contoh-contoh penelitian-penelitian yang sudah ada ya. Kita akan lihat. Mudah-mudahan dalam satu semester ini
teman-teman sekalian bisa menghasilkan setidak-tidaknya sebuah usulan penelitian, atau kita rancang sedemikian rupa supaya perkuliahan ini menghasilkan satu artikel jurnal dengan ketebalan, kita tunda dulu ya hal-hal yang seperti itu. Pokoknya yang paling penting adalah teman-teman sekalian bisa mengidentifikasi masalah, bisa meraba-raba sekira-kiranya apa yang bisa dijadikan penelitian. Oke, teman-teman sudah bisa menggunakan teori, sudah tahu kedudukan teori, sudah tahu kedudukan metodologi, sudah tahu objek formal, sudah tahu objek material, sudah tahu di mana menaruh misalkan latar belakang masalah, rumusan masalah itu seperti apa, tujuan penelitian itu untuk apa misalkan, kemudian studi pustaka itu fungsinya untuk apa, dan kemudian nanti rumusan masalah dan isi itu nanti harus seperti apa. Itu kan nanti ada rumus-rumusnya dan ada hal-hal yang harus teman-teman perdalam. Mudah-mudahan juga nanti di paruh pertengahan kuliah ini setelah UTS, nanti saya akan juga mengintegrasikan mata kuliah ini ke wilayah publikasi jurnal. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan satu artikel jurnal dan bisa disubmit ke jurnal jurusan. Itu akan sangat membantu untuk untuk teman-teman sekalian. Untuk teman-teman ini boleh jadi kan nanti bisa jadi kedepannya akan memudahkan teman-teman untuk lulus, gitu ya. Kalau ini bisa sampai berhasil dilaksanakan atau berhasil dikerjakan oleh teman-teman. Nah, karena kan tadi ada SK dari dekan untuk memunakosahkan artikel jurnal. Bayangin kalau semester ini teman-teman sudah punya artikel jurnal dan sudah dipublikasikan di jurnal jurusan, ini menjadi poin tersendiri saya kira. Dan tentu saja dari saya dapat nilai yang maksimal. Itu saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa diserap oleh teman-teman, dan pertanyaan-pertanyaan yang menyusul silahkan di WA atau di LMS, tidak jadi masalah, atau di WA sajalah ya supaya lebih fleksibel. Jangan lupa bukan klik subscribe dan bukan ya, jangan lupa untuk mengakses LMS. Ini sangat penting dan teman-teman akan direcord, akan dicatat absensinya di Learning Management System. Dan sekali lagi jangan lupa untuk membeli buku ini, atau dari manapun sumbernya silahkan cari buku ini, buku metodologi penelitian filsafat. Saya harap teman-teman sekalian menyimak seutuhnya apa yang saya paparkan. Terima kasih banyak. Wa ma taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.